Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Ustadz Muksid Haitami adalah seorang tour leader dari sebuah travel agent haji dan umroh yang biasa mengantarkan dan mendampingi orang-orang yang beribadah di tanah suci. Ustadz Muksid seringkali mendapat cerita di luar nalar dari jamaah-jamaahnya selama menjalani haji dan umroh. Bahkan, beliau sendiri pun pernah mengalami langsung kejadian-kejadian yang gak masuk logika. Salah satu dari cerita jamaahnya yang tidak melihat Ka'bah, biarpun sudah 3 kali tawaf. Si ibunya tadi yang udah tua itu nangis gitu. Katanya saya jauh-jauh katanya dari Bogor mau ke sini umroh, tapi kok saya nggak ngelihat Ka'bah tadi pada saat tawaf. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Simak cerita lengkapnya di Aku Penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, playlist Aku Penasaran selalu kita membahas sesuatu yang mungkin teman-teman rasa mungkin ini nggak masuk ke dalam logika, tapi ada. Nah, hal seperti ini tentunya juga ada sebuah mitos di dalam ibadah ke tanah suci. Sesuatu yang mungkin secara fakta logik yang kita rasa bahwa hal ini pasti terjadi, enggak juga. Tapi hampir setiap yang menjalankan ibadah selalu menemukan sesuatu kejadian-kejadian yang relate dengan apa kebiasaan dijalankan setiap dalam kehidupan sehariannya, entah profesinya apa, segala macam gitu ya. Nah, bersama kita sudah ada Ustadz Muksid Haitami, seorang pembimbing atau bisa dibilang mutawif gitu ya Ustadz ya. Mutawif sebuah tempat perjalanan haji dan umrah, dan beliau ini juga mungkin akan share ke kita beberapa kisah-kisah yang mungkin bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz Muksid boleh tahu sudah berapa tahun Ustadz berada di pekerjaan ini? Saya bermula dari tahun 2012. 2012, 10 tahunan. 10 tahun yang lalu kira-kira 2012 itu pada saat saya lulus dari pesantren. Lulus dari pesantren, kemudian mulailah ada orang yang menawarkan untuk menjadi guide atau mutawif pada 2012 tersebut. Nah, disitulah awal mula saya kemudian berkecimpung di dunia travel atau di dunia guide mutawif gitu. Oh, tentunya juga udah denger banyak cerita nih ya. Iya. Saya kasih cerita sedikit gitu ya. Saya pernah agak unik nih. Pernah terjadi atau enggak saya nggak tahu nih. Dulu saya tuh ada satu momen ketika kita kan harus bermalam nih. Di situ ada toilet umum yang ngantri gitu. Emang selalu antri kan dari yang tetap mana antri. Nah, turun dari bis, saya ngelihat ada jemaah dari Banggali gitu ya. Itu baju ihramnya udah nggak putih lagi, udah asli kotor gitu. Lusuh lah gitu. Ya udah begitulah udah bukan putih, udah coklat itu dah. Dalam hati saya pikir, kayak begini mau ketemu Allah nih. Kayak gini kita mesti bersih segala macam, mau ketemu Allah kayak begini kotornya gitu dalam hati. Walaupun nggak sebut ya, tapi dalam hati udah begitu. Kan katanya kalau kita batin aja kadang-kadang kejadian kan gitu kan. Unik ya nih Ustaz. Jadi ini tempat toilet nih. Kita ngantri sini. Baru ngantri jebret di depan saya itu bau keringet. Kecutnya, acemnya nih, itu yang paling acemnya pernah saya dengar. Sampai ke ujung-ujung hidung apa? Ya ampun orang, udah hampir muntah itu. Batin orang depan. Abis saya batin itu, batinin orang nggak mandi berapa lama, ini orang bau banget gitu. Saya nengok ke kiri, itu Ustaz, bau ketek kayak. Ya sebelah sini ampun, mau begini nggak anak saya tuh. Dulu belum zamannya pakai masker kan gitu. Iya. Baunya bau itu ketek kuda kali udah baunya ya, saking bau banget gitu ya. Nah, saya noleh ke kanan, orang begini, pak, tempat saya, aduh, gemuk banget. Ya Allah, ini apa gitu kan?
Langsung kas itu. udah tinggal mungkin saya tinggal gitu aja saya tahan nih. Nah dari saya turun dari bis udah kayak begitu ngeliat orang begitu begitu gitu. Toiletnya di depan, country ini orang buka buka pintu toilet, seng kena anginnya dong, seng pesingnya, sampai saya nggak tahu apa yang ada di dalam itu pesingnya udah sampai kayak parfum. Kalau saking menusuk banget itu tapi pesing. Aduh, saya di dalam kuat apa enggak nih udah kayak gini nih bau kanan kiri kan. Mendekati gitu udah saya tahan udah kalau misalnya harus itu di sana wudu lagi apa gimana gitu kan. Pas saya buka toiletnya, waduh, subhanallah itu. Jadi kotoran manusia itu udah bertumpuk. Dari ujung sampai tinggal wastafel doang. Saya buang air kecil dari ujung sini karena di pandangan saya isinya udah kotoran manusia. Jadi saya kemudian wudhu pakai air kecil gitu sedikit gitu. Yang penting dapat ada wudhunya gitu. Wajibnya dapat. Selesai. Tapi saya lihat orang-orang tenang semua. Saya nggak ngeliat orang itu kayak wah dalam rusak sekarang enggak. Nah ketika berjalan saya istighfar. Jangan-jangan saya sendiri yang lihat itu. Karena semua orang tuh nggak pernah keluar. Saya tanya gitu komplain, kamu ngeliatnya gimana? Normal-normal aja. Yang tadi kotor nggak ada? Biasa aja sih. Gitu. Ya masalah kotor yang jorok biasanya emang karena banyakkan jemaah itu hal yang biasa gitu. Tapi nggak seperti yang bayangan saya tuh. Saya sampai sekarang belum paham apakah itu cuma saya sendiri atau emang kejadiannya kayak begitu. Nah, saya sekarang penasaran sama Ustadz. Ustadz udah 10 tahun. Nah, sebelum saya dengar cerita dari Ustadz, sebenarnya apakah fenomena ini benar ada? Gitu. Gimana pandangan Ustadz? Memang kalau saya dapat ilmu dari guru, jadi beliau bilang bahwa kehidupan di tanah suci di Madinah, di Mekah itu adalah kehidupan akhirat. Itu. Jadi bahkan kejadian-kejadian yang orang-orang alami di tanah suci di Mekah dan di Madinah itu ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, yang kita kerjakan di tanah air kan. Satu contoh ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran, mudah-mudahan bisa jadi ibroh, terutama untuk saya dan untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika waktu itu saya berangkat umroh, selesai saya melaksanakan ibadah tawaf, waktu itu tawaf sunnah memang. Saya lagi, kan biasanya kalau travel itu ada satu hari yang waktu luang ya, waktu kosong. Jamaah lagi istirahat, kemudian saya niat untuk melakukan tawaf sunnah di Ka'bah. Nah selesai tawaf, saya pulang mau ke arah hotel. Nah ketika berjalan dari arah Ka'bah mau keluar masjid, nah kita kan pasti ngelewat itu dalam ruangan Masjidil Haram itu yang ada banyak tiang di situ, yang tempat sholat juga. Saya minta tolong sama orang untuk foto. Memang dalam hati saya ingin foto, nanti saya posting di Facebook. Dalam hati saya udah niatnya udah begitu. Saya ingin posting di Facebook biar teman-teman tahu saya lagi di tanah suci. Karena namanya baru keluar dari pesantren, kemudian kita ditawarkan untuk berangkat ibadah umroh, itu sesuatu yang prestisius bagi saya waktu itu. Karena belum ada teman-teman saya yang dari santri ya, yang berangkat ibadah umroh belum ada. Waktu itu memang saya yang berangkat. Pada saat saya minta tolong sama orang untuk difotokan di situ di dalam Masjidil Haram itu, saya minta tolong sama orang untuk difotokan. Di backgroundnya itu saya ambil, di belakangnya itu adalah tempat untuk menaruh mushaf Al-Quran. Kemudian ada tiang-tiang. Ketika saya mau difoto tuh sama orang saya juga nggak kenal itu, saya minta tolong aja sama orang di situ. Saya bilang minta tolong difotokan saya di sini, saya bilang gitu. Pada saat dia mau ngambil gambar, tiba-tiba kayak orang kaget ngelihat ke arah belakang saya. Nggak jadi difoto itu saya, nggak jadi difoto, dan si orang yang mau moto tadi langsung ngasih HP ke saya, dan dia bilang ruh katanya. Ruh itu kan bahasa Arab artinya pergi. Ruh katanya. Ruh surah, pergi cepat. Saya kaget, orang kenapa ngelihat apa gitu. Dia ngelihat ke arah belakang saya gitu, kayak melihat sesuatu yang aneh gitu. Pada saat itu langsung saya ambil HP saya, langsung saya lari. Tapi sebelum lari saya nengok ke belakang.
ada saya melihat putih, orang pakai gamis putih, tapi pas di mukanya itu bercahaya, gitu. Itu ngejar saya sampai mau keluar Masjidil Haram. Gitu. Pas di luar itu sampai saya ngos-ngosan, capek banget, seolah-olah saya lari itu sampai berkilo-kilo gitu, saking capeknya dikejar itu. Nah, dalam hati saya ketika saya di luar, ini kenapa ya? Padahal saya mau foto gitu, mau minta gambar di dalam masjid itu, tapi saya kayak ada orang yang ngejar itu, tapi nggak jelas itu mukanya. Orang-orang lain gimana? Nggak ngeliat? Orang biasa aja, jalan gitu, maksudnya nggak ngelihat, cuman saya aja yang ngelihat. Dan orang juga ada yang kaget, ini kenapa, mungkin dalam hati ini kenapa orang lari kenceng banget gitu. Karena memang waktu itu saya takut banget sambil megang HP dan saya lari keluar itu, lari benar-benar kenceng itu. Saya menghindari takut ketangkap orang itu. Orang itu bayangan siapa? Allahu alam, itu saya Nggak, maksudnya apa? Dipikir itu petugas sana atau gimana? Kalau petugas kan, kalau misalnya di sana petugas polisi ya, mereka bajunya coklat kan, askar itu. Kemudian kalaupun ada petugas yang memang suka pakai gamis putih sama serban itu, sama apa sih namanya, imamah itu, kelihatan kan. Kalau itu enggak, kalau itu putih aja. Jadi pakainya putih, dan Masya Allah itu ketika saya ngelihat itu memang benar-benar kayak pengen nangkep gitu. Itu saya kaget banget asli. Nengok ke belakang tuh kayak lagi ngejar gitu? Kayak lagi ngejar gitu, kayak lagi ngejar. Dan setelah di luar itu ya mungkin saya udah ada lagi? Nggak ada lagi. Ketika sampai di luar nih, pelataran Masjidil Haram, saya tengok ke belakang, nggak ada. Jadi cuman antara tempat saya foto tadi sampai pintu mau keluar Masjidil Haram, sampai situ aja. Apa itu hikmah yang bisa diambil? Nah, tadi saya sempat bilang di awal bahwa dalam hati saya salah niat. Nah, salah niatnya apa? Ketika saya ingin difoto, saya ingin pamer ke orang. Berarti di situ ada unsur ria, ada unsur sum'ah, ingin didengar atau ingin dilihat oleh orang. Makanya kemudian balasannya cash. Karena banyak juga orang-orang yang melakukan sesuatu di sana, itu bayarannya atau balasannya cash di sana langsung. Termasuk saya itu, saya cash langsung. Makanya bilang cash itu beneran ya? Beneran. Dan itu bukan mengada-ngada atau bukan cerita dari orang, dan itu saya sendiri yang memang merasakan kejadian seperti itu. Bener-bener cash saya dibalas ketika niat saya di situ ingin setelah difoto itu di-upload supaya dilihat orang, si Muksid ini udah keren, udah bisa umroh gitu, padahal baru keluar pesantren, misalnya duit dari mana dia bisa umroh, gitu kan. Dan saya niatnya salah begitu, ya kemudian Allah kasih teguran langsung. Apa yang dilakukan setelah itu? Ya banyak istighfar aja. Masya Allah, saya banyak istighfar, bener-bener minta ampun lah kepada Allah, dan bener-bener tidak mengulangi itu lagi. Artinya ketika masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, kemudian dan sebagainya, ambil gambar, tapi kemudian tidak kita update. Jadi lebih kepada menata hati, meluruskan niat gitu. Itu kan karena penting juga dalam hal ibadah, terutama di tanah suci ya. Itu benar-benar meluruskan niat itu sangat-sangat penting sekali. Karena salah sedikit niat, ya berantakan kesananya. Karena memang pondasinya adalah niat tadi kalau kita ingin beribadah ya, terutama ibadah umroh dan haji. Masya Allah. Teman-teman semua, kata Ustadz tadi ada sesuatu yang cash yang biasanya kejadian. Nggak tahu benar atau salah, teman-teman yang pernah ke ibadah, ke tanah suci, masing-masing punya kisah yang berbeda kan. Ya, hampir setiap teman saya yang saya tanya pasti ada kejadian versi masing-masing yang berbeda gitu. Kalau yang Ustadz bilang cash, saya juga pernah dulu zamannya saya nge-MC yang sering nyela orang. Saya dulu sakit di sana tanah suci, ada kejadian yang nggak bisa saya ceritain dari sakit itu gitu ya. Sampai akhirnya saya harus pakai kursi roda di saat untuk tawaf dan sa'i. Pakai joki jadi waktu itu kan. Gitu. Tapi istri saya sabar banget gitu ya. Ketika ke sa'i memang agak berat untuk dia dorong saya lagi, jadi pakai joki.
Nah, ketika pakai joki itu pakai jalur tengah itu ya. Iya. Pakai jalur tengah. Gitu. Jalur tengah khusus roda. Saya dapet jokinya nggak sabaran. Waktu di awal saya pertama ke Tanah Suci itu, saya tuh masih rambut dicat warna pirang gitu kan. Gitu. Belum ditahalul juga kan. Gondrong pirang masih ya 20-an gitu saat itu kan. Nah, awal 30-an lah gitu. Pakai kursi roda, jokinya nggak sabaran lewat jalur tengah. Itu bapak-bapak tua yang pada pakai kursi roda beneran, pakai joki juga itu, minta jalan ditabrakin, buah gitu. Sepanjang perjalanan semua orang yang ada di jalur itu semua maki-maki saya. Semua maki-maki saya, maki menyala saya, bilang anak muda bisa jalan pakai ini males banget lu ibadah gitu, seolah-olah gitu dalam hatinya. Walaupun mungkin ngomong saya nggak paham bahasa Arab kan gitu, cuma dalam hati kan semua nunjuk, semua ngeliat gitu. Kita ngeliat semuanya lagi marah, yang dimarahin kenapa bukan jokinya tapi saya. Ini mana bukan jokinya, kenapa saya bingung. Dia yang dorong, dia yang nyeruduk. Kok saya yang dimaki-maki gitu? Karena dia anak kayak begini masih sehat pakai joki gitu kan. Di situ relate saya tuh dulu zaman yang MC Ustaz. Semua yang masuk ke panggung yang saya kerjain games pasti saya celak. Karena saya ambil komedinya di situ. Saya tiap ketemu tamu atau siapa objek siapa saya cari mana minusnya yang bisa saya celak untuk dapat biar lucu gitu. Saya celak. Di situ saya mikir apa ini kali ya case-nya, saya dimarahin orang sampai marahnya saya nggak ketiba saja aja ngeri gitu kan, apalagi mereka doa di Tanah Suci, ini anak nih biar aja di kursi roda terus, saya pikir sakit gitu kan. bisa bahaya tuh Tanah Suci kalau begitu kan. Nah sekarang nih Sat, selama jadi tour leader ada kejadian apa yang nggak terlupakan dari jamaah? Ada biasanya unik-unik tuh. Jadi kalau yang sampai teringat sampai sekarang itu, yang pertama memang ada kejadian orang nggak bisa lihat Ka'bah. Nggak bisa lihat Ka'bah? Nggak bisa lihat Ka'bah. Jadi dulu sebelum saya berangkat umroh, kan sering juga kita baca artikel atau nonton YouTube gitu, ada orang nggak bisa lihat. Tapi dalam hati saya, masa iya sih? Segede gitu nggak kelihatan ya kan? Nggak mungkin saya gitu nggak percaya tuh. Pada saat saya berangkat, waktu itu saya berangkat 2015. 2015, jadi biasanya kan kalau berangkat itu ada memang jamaah itu ada yang berangkat melalui sendiri-sendiri atau melalui majelis taklim. Jadi ada pimpinan majelis taklim, kemudian beliau bawa jamaah, dan salah satu jamaah itu ya itu yang satu jamaah itu yang ikut ibu-ibu majelis taklim itu yang nggak bisa lihat Ka'bah. Jadi pada saat kita ini dari kalau kita dari Madinah kan kita ngambil mikot di Bir Ali. Pada saat di Bir Ali biasalah kita lancar, kemudian naik bis lagi sampai di Mekah, sampai di hotel, sampai check in di hotel. Kebetulan waktu itu hotelnya di daerah Misfalah, daerah Misfalah di belakang Tower Zamzam. Kemudian setelah jamaah check in di hotel, kemudian setelah selesai rapi semua, baru kita ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Gitu. Nah waktu itu 2015 memang Masjidil Haram itu masih pembangunan. Jadi ada lantai 2 yang sementara yang untuk ke jamaah menggunakan kursi roda. Jadi orang yang pakai kursi roda itu tawafnya di lantai 2 itu. Lantai 2. Bukan yang mobil ya? Bukan ya? Bukan elektrikar bukan. Nah, pada saat tawaf saya memang posisinya di bawah. Di bawah dengan jamaah yang lebih banyak. Nah, sementara yang ibu-ibu tadi di atas. Jadi kita bagi 2 gitu. Ada satu mutawif juga yang kita bagi tugas, mutawif satu di atas, saya di bawah gitu. Nah pada saat selesai tawaf, kebetulan tawafnya kan tengah malam, karena kan kita dari Madinah itu kan habis zuhur, nyampe Mekah habis isya. Tawaf itu juga selesai jam-jam 12, jam 1 baru selesai gitu. Nah selesai jam 1-an lah kurang lebih tawaf, kita semua pergi ke hotel untuk istirahat gitu. Pada saat sampai di hotel, tiba-tiba kamar hotel saya diketuk gitu. Ketuk kenceng banget gitu. Ustaz, dimanggil. Saya cek memang anak dari si ibu tadi, 2 orang, suami istri, sama ibu pimpinan majelis taklimnya. Kata anaknya tadi, Ustaz tolong ke kamar ibu saya, katanya. Saya tadinya mau istirahat itu karena kan kita udah selesai tawaf, udah lelah lah gitu. Mau istirahat, kemudian saya samperin ke kamarnya. Saya tanya, kenapa Bu? Si ibunya tadi yang udah tua itu nangis gitu. Katanya saya jauh-jauh katanya dari Bogor mau ke sini umroh, tapi kok saya nggak ngelihat Ka'bah tadi pada saat tawaf.
Itu cerita di kamar dan semua kaget. Nggak ngelihatnya itu dalam bentuk tuh mangkak kealingan. Enggak. Bener-bener karena kan di lantai 2 itu bener-bener ngadep ke Ka'bah. Iya, heeh. Dan nggak mungkin kealingan juga Nggak ya. mungkin kealingan karena kan nggak ada penghalang kecuali memang pagar ya, dan itu pun pagarnya pakai kaca transparan. Jadi walaupun kehalang pagar yang yang pakai kaca itu masih kelihatan. Dan Sebesar itu ya nggak mungkin nggak lihat kan? nggak mungkin nggak lihat, dan jaraknya deket banget gitu. Jaraknya antara tempat tawaf dengan Ka'bah itu deket banget. Iya. Gitu. Apa yang dilihat beliau? Nggak ngeliat apa-apa. Jadi ngelihatnya itu kayak Ka'bah kan sebelah sana itu tiang. Jadi ngelihat tiang-tiang aja, tiang-tiang Masjidil Haram aja. Gitu. Orang-orang kelihatan. Kelihatan. Orang muter tawaf kelihatan. Tapi beliaunya Tapi ini tembus. Makanya saya tanya kan, ibu nggak ngelihat Ka'bah gimana? Iya, saya nggak ngelihat Ka'bah tadi sama sekali katanya. Terus yang ibu lihat apa? Iya, saya cuma lihat orang-orang aja pada muter katanya gitu. Kemudian lihat tiang-tiang Masjidil Haram aja gitu. Ya udah, saya bilang kalau ibu benar gak ngelihat, ayo kita ke Masjidil Haram lagi, saya bilang. Kita ke Masjidil Haram Sama ibu tadi. Sama ibu Masih tadi. dengan baju ihram ibu itu? Masih. Pak? Masih. Karena waktu itu sudah selesai kan, kita udah tahu semua. Kalau Ustadz udah selesai. Udah selesai. Kalau si ibu masih dengan pakaian Pak ihram. Belum tahalul kalau Ustadz udah berarti. Udah tahalul semua udah. Termasuk ibu itu. Termasuk ibu itu. Jadi ceritanya setelah sampai di hotel baru cerita. Dan dengan kondisi nangis tadi. Cerita nangis, gak bisa lihat Ka'bah. Akhirnya ya udah. Malam itu juga sekitar pukul 2 2 dini hari. Saya ajak anaknya itu yang suami istri. Ayo Pak, Bu, saya bilang kita bawa lagi ibu ke Masjidil Haram untuk tawaf. Di bawah di atas? Dia di atas tetap, karena kan nggak boleh dibawa karena pakai kursi roda. Jadi saya berempat. Dari hotel tuh saya dorong ke masjid, kemudian naik ke lantai 2, tawaf, putaran pertama. Nah, tapi sebelum tawaf itu di jalan saya bilang gini, Bu, coba ingat-ingat, saya bilang gitu. Pernah punya dosa apa? Coba istighfar aja. Saya bilang gitu. Apapun dosanya. Iya, apapun dosa. Saya bilang banyak istighfar pokoknya. Itu di perjalanan hotel ya ke masjid, karena lewat Misfalah itu kan lumayan lah, sekitar 5-7 menit. Nginep di mana kemarin? Di Misfalah itu di hotel Ibrahim Khalil, itu hotel apa? Saya lupa nama hotelnya itu. Maksudnya di depan atau di belakang Tower Zamzam itu kan? Di belakang Zamzam ya. Di belakang Tower Zamzam ada hotel bintang. Misfalah kayaknya saya pernah dari situ. Akhirnya di perjalanan itu saya selalu bilang coba istighfar, Bu, banyakin istighfar, minta ampun gitu. Ingat-ingat apa yang mungkin ibu pernah nyakitin orang atau lain sebagainya, coba diingat dan diistighfari, saya bilang gitu. Di perjalanan itu nangis terus kan si ibu itu, sambil didorong gitu, nangis terus. Nah, sampai di tempat tawaf, putaran pertama terus tawaf, masih si ibu itu masih diam gitu. Masih diam karena masih belum lihat ternyata. Padahal Ustadz lihat. Saya lihat. Ustadz lihat semua, anaknya pun lihat. Lihat juga, anaknya dua-duanya lihat. Itu Ibu belum lihat juga. Belum lihat juga. Mana Ustadz katanya, sampai begitu. Mana kan enggak banyak, saya enggak lihat. Ya Allah. Masya Allah, sampai merinding saya itu sampai pas putaran ketiga tuh. Pas putaran ketiga, si ibu itu tiba-tiba ngadep ke, kan kita kalau tahu kan lengan kiri kan ada di posisi kita nyamping kan. Nah, pas putaran ketiga si ibu itu berhenti gitu, ngadep ke arah apa? Ka'bah. Dan dia langsung nangis histeris. Ya Allah gitu. Histeris lah pokoknya. Jadi dia baru ngelihat Ka'bah itu pada putaran ketiga. Ya Allah. Pas putaran ketiga baru berhenti dan di situ nangis sejadi-jadinya. Sampai lama itu saya nungguin, saya berdiri, juga anaknya yang suami istri juga berdiri di situ dan ibunya duduk di kursi roda. Itu nangis sambil istighfar terus, astagfirullah. Terus setelah lumayan lama itu nangis di situ, kemudian saya ajak, karena kan 7 putaran kan, itu baru 3 putarnya ada lanjutin.
Nah, dari putaran ketiga itu sampai putaran ketujuh itu nangis terus, gitu, nangis karena baru bisa lihat Ka'bah. Ya Allah. Nah, setelah itu udah tuh sampai mungkin setengah jam 3-an baru selesai, baru setelah itu dibawa saya pulang kan ke hotel, dan saya tanya-tanya kan, terutama kepada anaknya itu, komunikasi juga sama anaknya itu, kenapa sih ibu nih gitu kan, saya tanya gitu, kenapa nggak beliau itu punya sampai ada hijab gitu, sampai nggak ngelihat gitu. Karena saya ya baru pertama lah kali dari 2012 berarti sampai 2015 itu baru kali itu orang yang bisa nggak ngelihat Ka'bah, itu baru itu gitu. Nah, setelah saya tanya gitu, kemudian agak sedikit diam gitu kan, apa gitu, mungkin mikir apa yang dilakukan sehingga sampai bisa tidak melihat Ka'bah gitu. Oh, Ustaz, mungkin ibu kan mau berangkat umroh katanya kan, mungkin sama tetangga itu pernah ada punya punya masalah, tapi belum selesai sehingga sampai dia mau berangkat itu belum sempat masalahnya itu belum sempat minta maaf gitu. Tapi di luar itu ada lagi sesuatu yang memang dilakukan semacam apa ya, kayak kalau mungkin ini baru saya ceritakan kali ya, sebelumnya saya belum pernah ceritakan alasan ini. Jadi punya kegiatan yang memang mengarah kepada sesuatu yang syirik lah gitu. Kan itu kan bisa jadi hijab. Nah, kalau di sono kan mungkin ada di kampung-kampung terutama ada orang yang memang pengen usahanya ini laris, dikasih ini kan. Pengen usahanya tokonya laris manis, udah dikasih semacam benda. Nah, mungkin itu yang membuat hijab atau penghalang sehingga dia tidak bisa melihat. Tapi setelah istighfar, ya, itu artinya akhirnya dibukakan juga hijab itu sehingga bisa lihat gitu. Masya Allah, ya Allah. Baru juga saya, Masya Allah. Yang tadinya cuma dengar dari orang dan saya nggak percaya, akhirnya ngalamin juga. Jamaah saya ternyata yang ngalamin tidak bisa melihat Ka'bah. Dan Masya Allah, itu gimana ya? Nggak berada di situ untuk menyaksikan itu aja sesuatu yang luar biasa. Makanya juga sampai sekarang Bang, itu gerak-gerik dia nggak pas nangis, pas dia pertama kali bisa lihat itu sampai sekarang masih ingat. Dan mungkin nggak bakalan lupa karena itu sesuatu bagi saya, sesuatu yang ya di luar nalar, di luar logika. Ka'bah besar itu gitu kan. Kok bisa nggak lihat? Saya ngelihat ya. Itu kan berarti ada sesuatu yang beliau melihatnya ya plong aja gitu. Orang cuma ngelilingin kotak aja gitu ya. Nggak ada kotaknya bahkan ya, nggak ada. Cuma mungkin ubin kotak gitu ya. Ubin aja yang dia sama lampu-lampu. Biar lampu-lampu di Masjidil Haram kan banyak tuh. Itu bukan katanya itu mah lampu, saya bilang gitu. Itu Ka'bah yang warna hitam, saya bilang yang besar. Enggak ngelihat Ustaz kata. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu sampai. Nah teman-teman, saya pernah dengar cerita seperti ini di sebuah artikel, seorang dokter yang nggak bisa lihat Ka'bah juga gitu, dikarenakan sampai akhirnya dia pulang ke Jakarta, katanya beliau praktek aborsi, dan kemudian bertobat, berangkat lagi ke sana baru lihat. Saya pikir itu sebuah story yang saya lihat yang saya baca aja gitu kan di sebuah artikel. Kalau ini malah langsungnya nih, jadi itulah hijab itu benar-benar nyata ya, orang nggak bisa lihat ya. Langsung guide-nya yang menyaksikan itu, yang nggak bisa lihat Ka'bah itu. Ya Allah ya Rabb ya, mudah-mudahan kita masih diberikan inilah. Ibaratnya gini, itu kan sebuah tanda masih di dunia ya Allah ya. Betul. Kalau kesalahan ini terjadi kepada kita udah lewat di masa itu kan nggak bisa ada introspeksi lagi gitu kan. Ini sebenarnya ini rezeki juga buat ibu itu sebenarnya ya. Rezeki sangat rezeki. Artinya Allah masih beri kesempatan beliau untuk bisa ngelihat Ka'bah gitu. Artinya walaupun di awal nggak bisa, tapi setelah istighfar, setelah mengingat kesalahan dan lain sebagainya, kemudian Allah bukakan kan. Berarti masih beruntung, masih bisa diperlihatkan Ka'bah itu. Masya Allah. Tapi kalau sampai pulang nggak bisa ngelihat, waduh.
bisa. Ya itu tadi itu yang istighfar balik lagi dia untuk memastikan bener apa enggak itu ada Ka'bah di sana. Bener. Ya Allah ya Allah. Sampai pas di hotel itu yang pas dia cerita semangat banget gitu. Karena memang tadi bilangnya, aduh saya jauh-jauh katanya dari Bogor kan gitu. Saya jauh-jauh dari Bogor, masa saya nggak ngelihat Ka'bah kan? Iya. Padahal dia pasti sudah tahu gambaran bentuk Ka'bah seperti apa. Di video-video mana orang postingan foto tuh nggak pernah meleset lah Ka'bah seperti Mungkin itu. Di rumahnya juga ada gambar Ka'bah, Iya, benar. seperti itu. Nanti saya bisa lihat seperti itu. Jadi nggak mungkin keliru Ka'bah itu yang mana sebenarnya kan kegiatannya. Nah ini menariknya bahwa mungkin aja yang nonton kita tuh ada ya kita kan nggak pernah bisa tahu ya satu ibaratnya gini ada yang mungkin nggak seakidah sama kita untuk nonton pembicaraan kita sekarang ini ya. Jadi ada juga mungkin yang masih belum paham mengenai ini bahwa sebenarnya kita untuk tawaf di Ka'bah ini bukan kita menyembah Ka'bahnya kan. Nah itu mungkin persepsi itu kita bukan menyembah Ka'bahnya sih sebenarnya ya. Tapi ini adalah sebuah simbolisasi aja sebenarnya untuk difahamkan teman-teman yang mungkin berbeda akidah. Betul. Iya kan, banyak juga yang menyangka itu datang ke sana menyembah kotak hitam gitu kan. Padahal kita kan menghadap kepada Rabb hadzal bait kan sudah jelas. Falyabudu Rabb hadzal bait gitu. Maka beribadahlah menyembahlah kepada Rabb hadzal bait yang memiliki Ka'bah itu. Jadi bukan dalam rangka kesana menyembah Ka'bah bukan, tapi menyembah Rob yang punya Ka'bah itu, Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu. Iya. Bahkan bukan hanya yang berbeda akidah juga, yang sesama Muslim aja kadang-kadang juga salah paham merasa bahwa Ka'bahnya inilah yang nih kalau sampai nempelin kemudian mengkutuskan nyobekin yang nggak boleh apa aja tuh nyobekin kiswahnya. Betul. Iya, jadi kan dulu pernah sempat viral itu ada ibu-ibu yang sempat gunting Ka'bah kiswah, kain kiswah itu sampai diamankan sama askar itu. Itu yang kadang-kadang perlu dipahamkan juga bahwa orang-orang menjadikan itu sebagai jimat dan lain sebagainya. Itu kan lebih mengarah kepada sesuatu yang musyrik ya, yang menyekutukan Allah. Artinya kita percaya bahwa benda itu memiliki kekuatan kan, jatuhnya sudah musyrik kan. Yang memiliki kekuatan, kekuasaan yang hebat, yang segala macam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seolah-olah mengambil salah satu part potongannya, soalnya itu karomah yang mesti dibawa gitu ya. Masya Allah. Ya tapi tentunya juga teman-teman semua ini meluruskan ya sekaligus di pembicaraan ini bahwa memang kejadian seperti itu dan kita menganggap Ka'bah ini adalah sebuah representasi aja sebenarnya. Tapi sesuatu yang memang kita tunggu. Saya kalau ke Tanah Suci saat baru lihat kiswahnya aja udah nggak tahan. Masya Allah. Kita maksudnya gitu. Bukan berarti maksudnya gimana ya? Maksudnya ada magic tersendiri yang ada di situ bahwa satu-satunya tempat di dunia yang dihadiri jutaan orang setiap harinya. Satu-satunya tempat di dunia gitu. Padahal ya kalau kita lihat kalau secara logik begitu aja bentuknya. Tapi nggak tahu ada magnet apa di dalam diri kita. Setiap orang penjuru dunia yang kenal nggak kenal segala macam semua menuju ke sana gitu kan. Nah, ada lagi mungkin Ustaz kejadian unik lagi di jemaah yang lain. Ya, kalau ini kejadian di tahun 2018 kurang lebih. Jadi pada saat itu saya nganter jamaah dan saya ikut ke sana. Nah, sejak di Bandara Soekarno-Hatta, saya melihat ada satu jemaah yang saya samarkan lah, saya tidak sebut nama ya. Artinya ada satu jamaah ibu-ibu yang sejak di bandara itu kelihatan kayak orang ketakutan. Jadi dia kayak ngelihat sesuatu itu kayak ketemu dengan orang itu takut gitu. Karena kebetulan yang dia takuti ada di situ. Jadi ada dua orang yang nganter itu yang dia takuti. Ketika orang itu mendekati dia, itu dia kayak takut gitu. Saya juga nggak paham kenapa dia bisa takut seperti itu gitu kan. Nah, setelah di Soekarno-Hatta menunggu waktu boarding, akhirnya si jamaah itu dengan saya bersama-sama naik ke ruang tunggu untuk naik ke pesawat. Nah,
di atas pesawat selama pas dari mulai naik pesawat itu sampai landing di Jeddah itu si ibu itu nggak berhenti muntah Terus? Muntah terus. Saya pikir, oh karena orang kampung pertama kali naik pesawat mungkin mabok perjalanan. Saya masih maklum. Itu di awal-awal ya, pas kita take off sejam gitu. Oh biasa kali mungkin karena kaget gitu kan, mabuk perjalanan. Tapi ternyata itu terus berlanjut selama di perjalanan itu. Bahkan saya udah minta sama pramugari itu, minta air hangat segala macam, segala macam dibawain diminum, sampai minum obat dan sebagainya. Itu kan karena bawa obat-obatan itu nggak mempan. Terus aja muntah, dan yang anehnya itu muntahnya itu nggak keluar apa-apa. Jadi kalau bahasa Sunda itu namanya micung ya. Micung itu muntah tapi nggak ada yang keluar. Itu begitu. Sampai suara itu sampai kenceng banget lah. Mual dia. Kayak orang mual gitu. Nah, pada saat itu dia duduk memang dengan jamaah yang lain. Sampai jamaah yang lain itu datang ke saya. Saya nggak kuat katanya duduk di sebelahnya. Tolong dong gantian. Akhirnya saya gantian dengan jamaah yang sebelahnya itu. Saya gantian, saya duduk di situ. Nah, karena saya duduk di sebelahnya, akhirnya saya tahu kan, sampai selama perjalanan itu nggak berhenti. Saya berusaha untuk tidur gitu, untuk tidur di pesawat, tapi nggak bisa tetap. Karena itu tadi kedengaran suara muntahnya itu. Nah, sampai di Jeddah itu baru selesai, baru berhenti. Bayangkan di pesawat kan kita kurang lebih 9 jam. 9 jam terus-terusan itu. Terus-terusan. Makan nggak masuk, nggak mau dan sebagainya. Ini saya pikir ini kenapa gitu. Ibu ini kenapa sampai seperti ini gitu. Pada saat dari Jeddah ke Mekah itu naik bis. Itu biasa aja, naik bis biasa, nggak muntah lagi. Nah, pas nyampe di Mekah, kita kan ke Mekah dulu. Kita ngambil mikotnya di atas pesawat itu, di Yalamlam kan kita Yalamlam. Kita sampai di hotel di Mekah itu, kebetulan waktu itu nginep di hotel Le Méridien Tower. Itu memang agak jauh dari masjid, pakai shuttle. Adanya posisinya di daerah Kudai, ya, daerah Kudai hotel Le Méridien itu. Nah, sampai di kamar hotel langsung kayak orang kena panas gitu. Jadi kayak orang di api. Kayak orang kebakar di sudut api gitu. Sampai dia teriak-teriak di kamar itu. Pada saat nyampe di kamar hotel itu, ini kenapa? Saya bilang, baru nyampe, kita mau siap-siap mau tawaf kan. Dan niat kita mau tawaf. Pada saat di situ di kamar hotel itu saya dipanggil sama ada satu temannya jamaah itu yang masih satu kampung, dipanggil. Ini kenapa Ustaz, katanya gitu kan. Saya tanya, kenapa ibu apa rasanya kenapa gitu. Saya, ini panas badan gitu, kayak ada yang bakar. Ibu yang sama ini ya? Yang sama. Jadi pas nyampe di kamar hotel itu kayak dibakar badan. Lain lagi, muntahnya udah nggak ada? Udah nggak ada muntah, tapi malah kebakar. Jadi kayak panas gitu. Badannya kayak panas. Padahal gitu posisinya itu mau tawaf gitu. Akhirnya karena saya juga harus ngurus jamaah yang lain gitu kan. Akhirnya udah jamaah yang lain duluan tawaf dengan mutawif. Nah, si ibu ini saya urus dulu sama beberapa jamaah saudaranya yang ada di situ. Nah, dia merasa badannya itu panas. Saya penasaran ini kenapa. Sampai saya waktu itu calling ambulan. Ambulan yang ada di Saudi gitu karena layanannya gratis ya. Saya calling ambulan, maksudnya memastikan sakit apa gitu ibu ini. Pas dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit nggak ada apa-apa. Ini katanya nggak sakit apa-apa. Kata dokternya di rumah sakit itu nggak sakit apa-apa. Akhirnya setelah di rumah sakit balik lagi ke hotel. Ke hotel karena di rumah sakit itu nggak dicek nggak ada apa-apa. Nggak sakit apa-apa. Belum umroh lagi ya? Belum umroh karena harus menjaga larangan ihramnya itu kan. Akhirnya balik lagi ke hotel. Nah, sampai di hotel masih begitu. Nah, yang anehnya itu pas di hotel itu dia kayak menyebut-nyebut nama orang dan ngelihat sesuatu di sekitar hotel itu.
pergi katanya gitu kan. Pergi katanya, udah jangan ganggu saya mau ibadah katanya si ibu itu kan pakai bahasa Sunda. Jadi dia kayak ngelihat orang, ngelihat sesuatu di pojokan hotel itu. Tapi dia sampai tangannya tuh sampai ngusir gitu kan, udah pergi sana gitu kan, jangan ganggu saya mau ibadah ini gitu kan. Nah udah tuh pas nyampe pas dia teriak-teriak begitu, kemudian ngusir orang yang dia lihat ya. Karena kalau saya dan yang lainnya nggak ngelihat ada sesuatu atau ada orang gitu kan, nggak ngelihat, cuman si ibu itu yang ngelihat, katanya ada itu ngikutin atau apa namanya ada di pojokan katanya gitu orangnya nakut-nakutin dia gitu. Kemudian akhirnya saya telepon lah ke pihak keluarganya ya di kampung ini gini, coba tolong didoakanlah gitu kan, sama minta doa apa sama kiai atau sama siapa, minta doa aja untuk si ibu ini biar tenang dan biar bisa melaksanakan ibadah umroh gitu kan. Akhirnya udah lewat video itu didoakan gitu kan. Ya udah mudah-mudahan kata si kiainya, mudah-mudahan si ibu ini bisa tidak ngerasa ada yang ganggu lagi gitu kan. Setelah itu baru agak tenang baru saya bawa untuk tawaf gitu. Gitu bawa tawaf, pas di tawaf tuh ya kayak masih ngelamun gitu. Pas tawaf itu masih kayak orang bingung gitu. Kayak orang bingung. Makanya sesekali saya tepuk ibunya kan, si ibunya itu, "Ibu, jangan ngelamun, ini kita lagi tawaf," saya bilang gitu. Sampai alhamdulillah sih sampai selesai, sampai beres. Dari situ sih nggak ada lagi. Cuman pas itu aja pas di apa yang jadi keseharian ibu itu ya? Tahu nggak tahu? Saya sih terus terang nggak ngasih tahu keseharian apa, tapi memang lagi-lagi itu punya sesuatu yang belum selesai dengan tetangga atau dengan saudara yang ada di kampung gitu. Jadi belum ada urusan yang belum selesai, kemudian berangkat umroh dan itu mungkin masih kebawa ke sana. Berarti ini mungkin apakah ini ada hikmah juga kalau kita mau umroh tuh kita maaf-maafan sama orang kan gitu kan? Betul. Minta maaf sama orang, kemudian banyak-banyak istighfar untuk apa? Ini menjadi salah satu yang bisa aja terjadi kalau masih ada ganjilan ya? Bisa, sangat bisa terjadi. Jadi berkaca dari kisah tadi, dari cerita tadi, memang kalau kita mau ibadah atau mau berangkat ke tanah suci itu kan, apalagi kalau orang mau berangkat itu sering ada namanya tasyakuran lah atau walimatul safar. Ya ngumpulin tetangga, keluarga, tujuannya sebenarnya minta maaf. Minta maaf bila selama ini ada sesuatu yang menyakitkan baik dari perkataan atau tingkah laku dan sebagainya, kita minta maaf gitu. Karena kita mau ke sana, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat sana itu ada tempat suci kan. Tempat suci, jangan sampai kita mau menghadap Allah di tempat suci tapi kita masih ada sesuatu yang ganjelan dalam hati, artinya sesuatu yang kotor gitu kan. Sehingga kalau dibawa ke sana, di sana akan akan dirasakan efeknya gitu, seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi dia ada sesuatu yang belum selesai di kampungnya, kemudian berangkat ke sana sehingga ada sesuatu yang yang di luar nalar lah itu. Berarti saya suka dengar bahwa yang dekat dengan mungkin praktek-praktek kesyirikan gitu memang nggak akan kena di sana gitu saat ada yang saya pernah dengar cerita, entah ini mungkin saya juga nggak akan sebutkan siapa yang bercerita dan tentang mengenai siapa, tapi di sebuah kasus yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya bersama gitu, bahwa ada seseorang yang biasanya sebelum pakai susuk saat pas di sana wajahnya berubah jadi seperti mendekati binatang ya, seperti kera itu. Kok saya tahu kata kera ya? Iya dia ngomong gitu, tapi begitu. Karena susu kemudian beristighfar, kemudian berjanji lagi ini sebuah praktek yang akhirnya kemudian bisa baru tenang gitu. Betul. Memang merepotkan mutawif dan juga pelaksana gitu, karena case-case yang kayak begini. Saya pikir itu hanya bagian dari kisah ini aja, kayak mitos-mitos gitu. Nggak memang ada ya, benar ya. Terus, memang ada juga teman-teman mungkin yang bilang kan di sana
tanah suci kan. Hmm. Masa mungkin sih ke sana ada masuk sesuatu yang gaib atau yang apa sih namanya yang sifatnya apa sih namanya ya gaib lah gitu kan. Saya bilang jangan salah karena kenapa kemudian ada turun surat Al-Falaq itu ya kan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Jadi kan ayat itu turun karena Nabi dulu pernah merasakan sihir, ya kan, sama ahli sihir yang Arab itu pernah merasakan, makanya kemudian sekarang orang suka baca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq itu untuk membentengi diri dari pengaruh-pengaruh jahat gitu kan, pengaruh-pengaruh jahat yang memang itu dari kalangan jin gitu atau manusia dan sebagainya itu ada gitu kan, sehingga orang bisa merasakan hal-hal seperti itu di sana gitu. Tapi kalau untuk yang melakukan kegiatan baik, cash juga nggak baik juga? Cash juga. Contohnya? Ini kejadian sama jamaah, kebetulan ini jamaah orang tua dari teman saya, masih alumni dari satu pesantren. Waktu itu beliau, teman saya ini memang kerja di waktu itu masih perluasan bandara Terminal 3. Kalau nggak salah Waskita lah itu ininya yang apa perusahaannya. Kemudian singkat cerita teman saya ini diumrohkan sama bosnya. Tapi teman saya bilang, saya nggak mau kalau sendiri, saya pengen sama ibu saya. Akhirnya diberangkatin sama ibunya. Lewat saya waktu itu. Ya udah, akhirnya berangkat teman saya dengan ibunya. Ketika saya main ke rumahnya di daerah Bogor, memang beliau itu luar biasa baik banget. Kerjaannya memang kalau istilah orang sana itu dukun beranak atau paraji ya. Jadi suka membantu orang yang mau melahirkan, mau siang, mau malam, mau jam berapapun, beliau itu selalu standby dan selalu hadir ketika ada orang minta bantuan. Padahal kondisinya perkampungan yang berbukit ya, jadi masih kampung banget. Dan untuk jalan dari rumahnya ke rumah yang lain itu sangat curam jalannya. Dan juga gelap juga karena penerangan belum maksimal di daerah tersebut. Nah, ketika berangkat di sana itu luar biasa mendapatkan kenikmatan itu ketika berada di Madinah dan di Mekah. Kalau yang mungkin dikasih hadiah misalnya kurma, itu mungkin masih biasa lah. Tapi kalau si ibu ini dikasih uang real, dikasih jilbab, dikasih kurma yang banyak. Itu jadi orang tuh tiap hari tuh ngasih ke beliau. Nggak tahu dari mana itu ngasih sama beliau. Gitu. Sama beliau itu, sama si ibu tadi yang kerjanya di Indonesia sebagai paraji tadi, sebagai dukun beranak tadi. Begitupun di Mekah. Di Mekah ketemu sama orang nyamperin, tahu-tahu dikasih uang real gitu. Tahu-tahu dikasih baju, tahu-tahu dikasih kurma gitu. Jadi selama di Mekah dan di Madinah itu banyak yang ngasih. Banyak orang yang nyamperin kemudian ngasih sesuatu. Bukan hanya ngasihnya bukan hanya kurma atau bukan, tapi berbentuk uang, berbentuk real gitu. Oh, saya bilang memang ini mah ibu memang karena ibu di kampungnya itu memang senang bantu orang. Masya Allah. Gitu. Jadi saya juga tekankan sama teman-teman gitu, tidak hanya melulu soal cerita-cerita yang tidak baik ya di sana. Cerita-cerita yang baik, yang positif itu juga banyak. Ya termasuk salah satunya cerita si ibu tadi, yang jamaah saya itu yang memang di sana Masya Allah luar biasa. Bahkan beliau itu bilangnya, saya tuh udah kayak raja di sana Pak. Apa aja dikasih gratis gitu? Iya, lagi duduk di masjid sholat, tahu-tahu orang datang ngasih uang katanya. Saya bingung, mau orang dari mana tiba-tiba datang ke saya ngasih ini, ngasih itu. Sampai kopernya itu penuh katanya. Iya, sampai kopernya itu penuh. Hadiah dari orang lain yang masih aja begitu aja. Ada kisah juga nih saya dengar dari salah satu tokoh gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar juga. Atau juga mungkin yang diceritakan kalau menyaksikan acara ini, monggo silakan tulis di kolom komen. Ada seorang mungkin bisa dibilang pekerjaan bawah, orang bilang mungkin ya, pemulung atau apa gitu ya. Kemudian ketemu dengan seorang pejabat gitu. Kemudian pejabatnya bilang sama dia, "Pak, apa kabar?"
Wah, apa kabar sekarang kok gimana gitu? Udah lama banget kita nggak ketemu gitu. Nah, pemulung tersebut bilang, oh iya baik gitu. Dan bilang mati, bapak ini salah orang. Gitu. Bapak ini pasti salah orang, nyangkain saya orang lain gitu. Nggak berapa lama bapak itu datang lagi. Situ. Pak masih kenal Pak ini nggak, segala macam cerita sesuatu yang dia nggak tahu. Bapak itu nggak tahu gitu. Saya dengerin sama nih ceritanya ke arah mana sih gitu kan. Bapak masih ingat Pak nih waktu kita foto bareng. Ketika foto dia cerita mengenai perjalanan umroh. Bapak ini nggak berangkat umroh kan gitu. Nah, ketika foto ada bapak itu di foto. Masya Allah. Dia kan foto bapak gitu, seolah-olah dia ngerasa seperti mirip dia. Mungkin dia salah gitu kan gitu. Akhirnya juga Pak, sebenarnya jujur aja bapak salah orang. Tapi namanya bener. Saya nggak berangkat umroh. Dulu saya dapat kesempatan berangkat umroh, tapi saya kasihkan ada dananya untuk orang yang membutuhkan. Ada kerabat saya lagi butuh. Jadi saya nggak sempat berangkat gitu. Bapak itu kaget, yang saya yakin banget bapak ikut berangkat umroh gitu kan. Dia ngelihat bapak fotonya sampai ada. Saya ngerasa bapak seperti udah kenal. Nah itu hikmah ketika dengar itu, saya juga merasa bahwa apakah mungkin secara fisik nggak berangkat, tapi Allah tetap berangkatkan pahalanya ke sana begitu. Sampai bapak itu ngerasa untuk bertemu sama bapak itu di tanah suci. Nah, ini saya rasa kalau mungkin bapak itu atau yang cerita itu kemudian nonton acara ini, monggo tuh kolom komen Pak, ini menarik banget. Karena ketika kita dengar berita itu sampai yang bersangkutan nggak merasa berangkat, uang seada-adanya malah dikasih ke orang. Untuk berangkat umroh malah dikasih ke orang karena membutuhkan gitu. Dan beliau jangan-jangan mabrur dengan nggak berangkat. Ini Masya Allah. Apakah ada itu mungkin juga, Zat? Bisa jadi. Karena kan orang yang sudah punya niat ke sana, ya kan, artinya udah dicatat, misalkan orang pengen berangkat umroh, kan niat, kan ada dalam satu hadis tuh niyatul mu'minin khairum min amalihi, kan? Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya ketika orang sudah niat, itu sudah dicatat, gitu kan, pahalanya sudah dicatat. Tapi kemudian karena satu dan lain hal, dia lebih memprioritaskan uang tersebut untuk saudaranya yang membutuhkan. Bisa jadi Allah perlihatkan orang yang tadi yang sudah berniat umroh itu di sana, walaupun secara jasad dia nggak berangkat gitu. Masya Allah. Itu bisa saja karena gitu. Karena saya tadi juga ceritakan bahwa tanah suci itu adalah kitatun minal akhirah. Jadi potongan-potongan dari akhirat, bahkan setengah daripada kehidupan akhirat itu di tanah suci. Jadi sesuatu yang menurut logika kita tidak masuk di akal, logika itu bisa saja terjadi gitu. Masya Allah nih. Tentunya banyak keajaiban yang juga mungkin kita nggak ngerasa bahwa itu sebuah keajaiban mulai ke sana kadang-kadang ya. Ini yang uniknya adalah tanah suci itu adalah tempat travel yang paling pertama kali bangkit pada saat setelah pandemi. Yeah. Karena pandemi sekalipun kalau boleh tetap berangkat orang. Walaupun harus karantina. Tetap berangkat. Orang berangkat. Ini unik ya, sebuah fenomena sih sebenarnya. Saat ada nggak pesan untuk sekarang ini pasti banyak yang ingin ke tanah suci. Betul. Banyak yang sampai sekarang ini sepertinya hitung-hitungan nggak akan mungkin berangkat karena dari segi finansial, gitu kan. Tapi ada juga ungkapan mengatakan bahwa kita bisa ke tanah suci bukan karena uang kita, katanya kan. Betul. Karena amalan kita atau sikap kita gitu yang kadang-kadang nggak sengaja orang ini diberakatin orang lain atau mungkin nggak tahu gimana tiba-tiba pokoknya berjodoh untuk bisa sampai ke tanah suci. Ada pesan nggak sekarang ini, terutama untuk mereka yang kepengen banget ke tanah suci belum berangkat? Ya, jadi balik lagi saya sebelum cerita ke orang ini saya cerita sendiri, cerita pribadi lah. Jadi saya selalu bilang ke siapapun gitu, karena saya juga ada channel YouTube itu walaupun kecil, itu saya selalu bilang bahwa urusan umroh dan haji itu panggilan. Gitu. Artinya orang yang secara ekonomi tidak mampu, tidak bisa, itu bisa jadi berangkat. Dan sebaliknya, orang yang secara ekonomi mampu itu bisa jadi juga nggak berangkat ke sana karena panggilan itu. Contoh saya misalnya tahun 2012 itu kan keluar pesantren belum punya apa-apa kan, tidak punya. Jangankan buat ongkos umroh yang saat itu di atas 20 juta kan, ibaratnya untuk hidup sehari-hari aja udah alhamdulillah karena itu. Nah, tetapi kemudian Allah ngasih jalan dengan
karena saya setelah keluar pesantren itu saya marbot di salah satu masjid di Pamulang. Jadi tugas saya imam sholat, sama saya bantu-bantu marbot ketika pagi ngepel, bersihin masjid, nyapu masjid, pokoknya berkhidmat untuk masjid lah waktu itu. Tiba-tiba pas lagi jamaah di masjid, ada orang ngajak ngobrol setelah sholat, gitu. Ngajak ngobrol, nanya-nanya ke saya, Ustaz tinggal di mana? Oh saya tinggal di sini di masjid. Oh dulu pesantren atau kuliah atau di mana? Ya saya sempat pesantren dan saya kuliah jurusan pendidikan bahasa Arab, saya bilang gitu. Terus si bapak tadi yang ngajak ngobrol itu langsung bilang, ya udah besok berangkat ya, bawa 35 jamaah. Ya udah, besok langsung ya? Besok. Itu beberapa selang maksudnya besok itu artinya masih itu kan masih bulan Desember ya. Jadi pertengahan Desember saya berangkat akhir Desember. Karena harus bikin paspor dulu kan. Yaudah nanti Desember kira-kira tanggal 23 berangkat bawa jemaah 35. Tapi kan saya belum pernah, saya bilang. Belum pernah umroh, belum pernah ke sana. Terus gimana nanti, saya bilang gitu. Udah, insya Allah bisa katanya. Nah dari situ saya langsung beli buku, langsung nonton di YouTube segala macam, saya pelajari segala macamnya. Alhamdulillah sampai di sana bisa juga bawa jemaah. Dan Allah kasih kelancaran. Padahal belum pernah sama sekali. Nah awal mulanya dari situ. Gitu. Masya Allah. Udah berangkat umroh ke sana, kemudian dikasih gaji lagi kan, dikasih udah berangkat gratis, lagi, dibayar lagi. Makanya enak pekerjaannya. Padahal saat itu gratis aja udah seneng. Masya Allah, bukan seneng lagi, itu kayak mimpi pokoknya. Makanya pas lagi tawaf pertama itu saya kayak jalan itu nggak enak, kayak nggak napak gitu. Jalan, ketika mimpin jemaah tawaf pertama kali, itu sendirinya juga baru pertama kali. Baru pertama. Aduh ya Allah, itu rasanya gimana tuh? Makanya kayak ngawang-ngawang jalan itu. Saking ini bener apa ya saya mimpin jemaah. Jadi bukan sekedar umroh, tapi bawa jemaah yang sebelumnya udah pernah berangkat umroh. Tapi alhamdulillah tuh jemaah pas ditanya, Bapak udah yang keberapa kali katanya umrohnya? Saya bilang jujur, saya nggak berani bohong. Saya baru pertama ini Pak. Tapi kayak udah sering katanya. Allahu alam, saya bilang gitu. Masya Allah. Jadi karena memang kalau secara keilmuan, karena pernah juga belajar gitu bab tentang umroh, jadi tentang sejarah juga pernah belajar. Cuman kan karena belum pernah kan jadi cuma teori waktu itu. Teori. Gitu. Artinya di sini bahwa urusan umroh dan haji itu ya memang bukan urusan kita punya uang atau enggak. Tapi ya memang kalau Allah udah berkehendak, udah manggil, bisa juga berangkat. Masya Allah. Dan saya juga pernah punya jamaah yang ini mah orang Cinere dan nenek-nenek tukang pungut sampah, pemulung. Pemulung, tapi kemudian diumrohkan sama orang lain dan akhirnya berangkat gitu. Jadi bukan karena punya duit, iya, padahal kalau dilihat dari segi finansial berapa sih yang ngumpulin dari hasil ngumpulin sampah, gajinya berapa? Gak masuk akal untuk berangkat umroh gitu. Yang ongkosnya puluhan juta gitu. Tapi kemudian karena satu lagi balik lagi dipilih oleh Allah, panggilannya bisa berangkat. Kalau hitung-hitungan matematika ekonomi nggak masuk. Nggak masuk ya. Ini Masya Allah nih. Waduh, ini kalau kita lihat ya hikmahnya sangat luar biasa sekali. Ustadz pernah menjadi marbot berapa lama Ustadz? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Beliau berkhidmat di rumah Allah dan akhirnya Allah undang langsung tanpa ada kode apa-apa datang menawarkan untuk kemudian ke Tanah Suci. Dan sekarang jadi profesi Ustadz sekarang sudah 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman semua, banyak hikmah dari obrolan kita ini. Dan mudah-mudahan akan menjadi penyemangat kita. Ayo kita ke Tanah Suci. Ibaratnya kita pasti akan menemukan satu momen kita masing-masing ya Ustadz ya. Dan apalagi Ustadz ini udah menyaksikan banyak sekali momen yang semoga akan menjadi tambahan penyemangat buat kita. Kalau teman-teman mau kenalan lebih lanjut dengan Ustadz, apa IG-nya, apa YouTube-nya? Boleh, kalau misalnya di Instagram ada nama saya sendiri, Muksid Haitami, @muksidhaitami. Kalau di YouTube-nya juga nama saya, Muksid Haitami. Ya mungkin bisa silaturahim atau ingin lebih dalam kita sharing atau diskusi, monggo silahkan. Bisa melalui Instagram atau bisa juga nonton video-video saya yang lain di channel YouTube saya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan di obrolan ini menambah semangat dan kita doakan
Pak Ustadz, Amin, siapa amin. tahu yang belum pernah ke Tanah Suci Amin, amin. bisa berangkat secepatnya. Amin. Amin, ya Insya Allah. Allah. Terima kasih Ustadz waktunya. Sama-sama, Mas. Moga-moga nggak kapok kita undang sini lagi. Dan suatu saat siapa tahu kita bisa bersama-sama ke Tanah Suci ya. Amin, Masya ya Allah, Allah, ya Masya Allah, Allah. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman semua, jika difikir atau dirasa bahwa tayangan ini menginspirasi, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk komen, masukan apa yang kira-kira perlu kita kembangkan dari channel kita. Dan jangan lupa doanya kita tunggu. Sampai ketemu lagi, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.